mudah-mudahan ini yang terakhir. Ya, saya minta saudaraku, adik-adik yang bekerja di dunia leasing, kalian kerja secara profesional sesuai SOP. Dan untuk para konsumen, ini saya berpesan juga, jangan merasa kalian itu korban. Padahal ada kewajiban yang harus kalian selesaikan. Nah itulah di saat itulah saudara kami turun. Bentak sih, agak-agak suaranya agak-agak gitu, agak kayak ngegertak gitu, galak, ambil paksa. Udah ntar katanya ngomongin di kantor aja katanya begitu. Motor saya bawa dulu. Ya oke Zanar, saat ini gue sedang berada di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana di belakang gue terlihat sisa-sisa puing-puing dari kerusuhan akibat pembakaran oleh sejumlah pihak yang terjadi beberapa waktu lalu yang dipicu oleh tewasnya 2 orang mata elang yang diduga dikeroyok oleh 6 orang pelaku yang merupakan anggota dari kepolisian. Nah kalau kita lihat dari insiden ini mengungkap persoalan yang tidak pernah dituntaskan, yakni adanya penggunaan jasa penagihan dari pihak ketiga yang seringkali menimbulkan persoalan. Lalu sampai kapan negara membiarkan penggunaan jasa pihak ketiga tanpa kendali? Gue akan bikin lo paham dalam 10 menit. Berarti pengeroyokan itu nggak ada melibatkan satupun warga, hanya pelaku sama korban aja ya Pak? Yang jelas orang luar. Orang luar. Kalau saya pas lagi kejadian sudah selesai, saya cari info seperti apa. Yang jelas warga nggak ada yang terlibat. Bagaimana versi kejadian dari kacamata Abang sebagai Ketua Umum Petir? Baik, saya runut dari awal ya, kejadian kemarin itu, kronologisnya seperti apa. Jadi pertama-tama ada adik-adik kita, saudara kita yang berprofesi sebagai kolektor ini, ada 4 orang, mereka ada duduk nongkrong di lampu merah Kalibata, tepatnya depan Hotel Kaisar itu kalau nggak salah ya, depan Hotel Kaisar. Datanglah mereka lagi nongkrong, datanglah ini 2 orang ini berboncengan motor. Datanglah motor ini, pertama dilewat di depan anak-anak dengan santainya, anak-anak diemin lewat, akhirnya dia balik lagi, anak-anak masih diemin, dia balik lagi, entah yang ketiga apa yang keempat, anak-anak baru ikutin. Oke. Jadi yang ikutin 2 orang. Jadi setelah muter yang berapa kali itu dia putar, dibawalah ke tempat TKP nih, tempat pembantaian. Dibawa masuk ke situ. Ada lapak lobak gitu di belakangnya. Turunlah, ditanya sama anak-anak, sama abang, ini motor, masih ditanya baik-baik, motor ini lagi bermasalah. Motor ini sudah dia bayar 6 bulan atau 7 bulan. Yang 2 orang ini, yang selamat ini udah curiga. Wah, ini bukan orang biasa ini. Berarti kecurigaan mereka itu benar, bahwa benar kendaraan ini sudah dipindah tangankan ke aparat, ke anggota. Karena mereka sudah menelusurin ke atas nama. Oke. Jadi motor itu sebenarnya sebelumnya bukan atas nama pelaku, bukan atas nama pelaku, tapi dipindah tangankan ke pelaku. Oleh atas nama. Oleh atas nama. Udah dijual tapi belum lunas.
Oh, motor ini belum lunas, masih dalam ini cicilan. proses leasing. Ya. Tapi udah dijual ke Sudah pelaku. dijual ke pelaku. Oke. Dan itu coba dijelaskan kepada pelaku. Ya, coba dijelaskan kepada pelaku dan anak-anak ini perlu saya luruskan. Makanya mereka pertama dia lewat, anak-anak nggak mau respon Oke. karena sudah tahu itu anggota. Oke. Yang kedua dia bolak-balik 3 kali 4 kali baru anak-anak itu kan ada bentuk provokator di sini, provokasi di sini. Betul. Dia memprovokasi anak-anak. Oke. Lalu terjadi Lalu insiden. terjadilah insiden ini sampai hilangnya nyawa adik kita 2 orang ini. Oke, Bang, itu kan pasca kejadian kemudian diduga ada serangan balik seperti pembakaran dan lain sebagainya. Nah, dan itu dituduhkan ke pihak warga dari Indonesia Timur. Oke, Abang baik. gimana menanggapinya, Bang? Baik, bahwa saya tidak pernah memerintahkan saudara saya untuk datang Oke. membakar tempat di situ. Ya kita tidak tahu apakah ini ada pihak lain yang mungkin memprovokator Mengadu domba. Ya? mengadu domba sengaja mau mendiskreditkan kita orang Indonesia Betul. Timur di ibu kota ini. Ya. Ya, karena anggapan orang ini kami orang Indonesia Timur ini preman semua, padahal kami juga masih banyak orang-orang hebat ke orang Indonesia Timur. Betul. Itu yang bikin kami marah kemarin. Oke, Zanar, saat ini gue akan ngobrol langsung sama salah satu korban dari Mata Elang yang motornya pernah dirampas di jalan. Awalnya kejadiannya tahun kemarin. Awalnya saya nunggak 6 bulan. Terus kan pas mau bayar bulan berikutnya, saya ada keperluan mendadak buat biaya keperluan sehari sama berobat. Makanya saya nunggak. Nah, pas nunggak, pas saya kan ojol nih, pas saya lagi narik ojol, tiba-tiba saya diberhentiin sama 4 orang. Dia ngakunya dari motor leasing. Katanya saya nunggak, udah 6 bulan yang ini 7 bulan nggak bayar-bayar. Kata saya ada perlu ini, ada keperluan mendadak, tapi kata dia nggak ada cerita. Ya, saya bawa dulu ke kantor. Nanti kalau abang ada duit, apa mau sekarang ke sono biar dijelasin gitu, bisa diambil lagi. Udah tuh motornya serahin, dibawa. Iya. Pulangnya ya ada temen juga sih nganterin, kenal di jalan. Udah. Pas. Besokannya nih, bawa duit nih, kita udah minjem-minjem. Iya, mau nembus motor. Pas nyampe sono, alasannya katanya udah nggak bisa, katanya udah lewat batas. Jadi kata dia ntar motornya mau dilelang aja, ntar dibagi 2, hasilnya ngomongnya begitu. Dilelang tuh dibagi 2? Dibagi 2, ntar sama sisa saya tunggaknya berapa bulan nih, misalnya laku berapa juta, dipotong tunggakan, sisanya dibagi 2 gitu. Tapi kayak gitu apa enggak akhirnya? Ntar katanya dihubungin lagi, ditungguin, udah sehari 2 hari, akhirnya seminggu, saya samperin aja nggak ada kabar. Terus kata dia motornya udah laku, terus nggak ada lebihannya buat abang, katanya udah pas buat bayar tunggakan gitu. Ini kejadian ini udah abang alami pertama kali apa udah sering, Bang? Bener sih, ambil motor leasing sih udah 3 kali. Sebelum listrik Mata Elangnya datang, kan ada juga tuh yang nagih. Jadi kita titipin duit sini, titipin ke saya duit buat bayar kantor. Tentunya dimakan sama dia, dianya kabur. Ada yang kayak gitu, ada. Oh, malah diambil, iya ternyata dia emang begitu pemain. Harapannya sih, kalau buat pemerintah nih harapannya kalau bisa mah kayak matal-matal gitu dibubarin aja, udah meresahkan banget itu. Nggak sesuai SOP. Iya, harusnya kan baik-baik, terus dari pengadilan kan harusnya kalau mau ngambil itu ada surat. Jadi akhirnya nganggur tuh pas motor diambil. Kalau soal aksi perampasan, Bang, ini kan banyak yang bilang ketika mau menagih kredit seringkali merampas motor dari debitur, itu tanggapan apa? Nah, itu yang saya bilang. Ini negara ini memberikan masing-masing senjata nih. Senjatanya DC atau Mata Elang ini adalah undang-undang fidusial.
Sementara senjatanya orang yang menunggak, masyarakat atau konsumen yang menunggak itu adalah peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu kalau mau menarik jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan. Karena itu tidak ada, sehingga disebutlah perampasan, disebutlah kejahatan. Mindset yang berkembang di luar selama ini kan Indonesia Timur, kulit hitam, pekerjaan matel itu adalah pekerjaan yang diharamkan. Kalau seandainya pun kemarin kejadian itu menimpa bukan kepada orang yang berprofesi sebagai debt collector atau matel, ya kami juga hadir selama itu kita dengan kasat mata bisa melihat bahwa orang itu tidak diperlakukan manusiawi. Insiden ini sekaligus sebagai pengingat bahwa menagih hutang bukan soal adu kuat, tapi soal aturan hukum. Pihak leasing juga tidak bisa lepas tangan atas jasa yang dipakainya. Dan siapapun termasuk aparat tidak bisa bertindak di luar kewenangan. Disinilah negara harus hadir guna memastikan penegakan hukum dilakukan secara konsisten. Sampai jumpa.